Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kembali bersama Yesus kuatku yang akan memberkati kita semua dengan renungan yang menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang indah ini, Tuhan masih beri kami kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan. Tuhan memberi kami kesempatan yang baru di dalam kehidupan ini. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memperlengkapi kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun kami menjadi pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita mau mendengarkan renungan dengan tema Point of View, atau dalam bahasa sederhananya atau bahasa kita sehari-hari, sudut pandang. Point of view ini sering dipakai kalau kita sering menggunakan salah satu sosial media kita. Di sana, di beranda-beranda kita sering lewat ada orang menulis POV. POV itu point of view maksudnya. Sudut pandangnya mereka seperti apa, atau sudut pandang yang mau dibahas oleh mereka seperti apa. Tetapi kali ini kita mau melihat sudut pandang menurut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, memiliki tujuan. Tema mingguan kita hari-hari ini adalah tentang kepedulian. Ayat pokok kita diambil dari Roma 12, sama-sama kita baca di dalam Roma 12 ayat 15. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini ayat pokok kita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Apa maksud dari ayat ini? Yang dimaksud adalah kita merasakan suka dan duka orang-orang di sekeliling kita. Ini yang dimaksud dari ayat ini. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Terlebih lagi terhadap sesama orang percaya. Kita harus memiliki rasa peduli. Kita nggak bisa cuek. Cuek ini yang berbahaya. Kalau kita bilang bahwa firman Tuhan katakan bahwa setiap orang, dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, yaitu kita orang-orang percaya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa? Mari sama-sama kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan renungan saat ini, bahwa kalau kita mau lihat contoh dari jemaat mula-mula, itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayat 45 katakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46 katakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 katakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-45 di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45 ini, kalau kita lihat ayat ini, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka melihat mungkin
Ada dari antara mereka sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Dan ini, kita orang-orang percaya diperlengkapi untuk satu perbuatan baik. Ketika kita melihat sesama kita orang-orang percaya sedang mengalami satu kesusahan, jemaat ini mulai menjual harta mereka dan mulai membagi-bagikannya menurut keperluan masing-masing. Ini adalah bentuk perhatian, ketidakcuekan mereka terhadap sesama jemaat, sesama umat Tuhan pada masa itu. Apa yang dialami oleh sesama jemaat atau umat Tuhan pada masa itu? Jemaat mula-mula ini, mereka memilih untuk menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, memiliki kepedulian, merasakan apa yang sesamanya rasakan. Ini yang harus kita tangkap pesan Tuhan pada saat ini. Merasakan apa yang sesama kita sedang rasakan hari-hari ini. Apakah sedang berduka? Kita pun masuk. Kalau kita ingat di gereja ada tim Lazarus yang datang di saat ada jemaat yang sedang berduka. Kita bernyanyi, membuat ibadah, merasakan apa yang mereka rasakan. Kita bisa melihat keadaan saudara-saudara kita sedang dalam kesulitan. Ini yang tidak boleh hilang dari umat Tuhan hari-hari ini. Kepedulian terhadap sesama kita terlebih lagi. Di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas firman Tuhan katakan, kita harus mengasihi sesama kita dengan cara mulai membuka diri kita, mulai membuka hati kita untuk peduli terhadap sesama kita. Baik itu orang yang tidak kita kenal. Kalau kita ingat kejadian di mana orang Samaria melihat ada orang yang habis dirampok. Dia gak kenal orang itu. Tetapi dia datang untuk menolong dan membantu. Haleluya. Orang percaya identik dengan kasih. Itu sebabnya harus ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis karena Lazarus meninggal pada saat itu, kita bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 38. Di situ katakan, maka masgyulah Yesus. Yang dimaksud adalah Yesus mengalami kesedihan yang sama yang dialami oleh Maria. Di mana dia, kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, di situ dikatakan. Yesus merasakan apa yang Maria rasakan. Kehilangan orang yang dikasihinya. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka masgyullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli terhadap kita. Ada sesama orang percaya yang peduli. Kita mulai membuka hati kita. Mulai mau percaya terhadap sesama kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Ada belas kasihan. Ada compassion di hati Allah. Sebagai orang-orang percaya juga ada sifat-sifat Allah. Belas kasihan ini, compassion ini ada di dalam kehidupan kita. Dan kita terapkan. Dan ini yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir. 1 Korintus 12 ayat 26 katakan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Tidak cuek, peka, peduli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sudah belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami menjadi orang-orang yang mau peduli,
melihat keadaan di sekeliling kami. Kami tidak menutup mata kami tidak menjadi orang-orang yang cuek Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang sama seperti Engkau, peduli terhadap orang-orang yang sedang mengalami satu kesulitan, terhadap orang-orang yang sedang mengalami sesuatu ya Tuhan, yang berat mungkin kehidupan mereka. Tetapi kami mau masuk ke dalam mereka. Kami mau membagikan belas kasihan Allah, bahwa ada Allah yang memperhatikan lewat kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Mampukan kami, berkati kami, turut campur dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.